Halo, kamu lagi mendengarkan podcast Resensi Buku yang merupakan kolaborasi antara Podcast Main Mata, Gramedia Pustaka Utama, Gramedia Digital, Goshen Suara Indonesia, dan didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Selamat mendengarkan. Mari kita buka. Apa isi kaleng kongwan ini? Biskuit, peyek, keripik, ampiang, atau rengginang? Simsalabim, buka. Isinya ternyata ponsel, kartu ATM, tiket, voucher, obat, jimat, dan kepingan-kepingan rindu yang sudah membatu. Dari sinopsisnya saja, buku ini sudah unik dan menarik. Tapi, sampul merahnya yang mentereng itu, menurut saya punya daya magis dan memanggil-manggil saya untuk membeli buku ini. Dari dulu, saya memang penikmat puisi, meski kadang susah menerjemahkan maknanya. Saya selalu jatuh cinta dengan rangkaian kata di buku puisi. Apalagi di buku Perjamuan Kongguan ini, saya seolah tersihir atau terhipnotis dengan kesederhanaan kata-kata yang diramu oleh Djoko Pinurbo. Mungkin sebagian kalian tak terlintas di pikiran untuk membeli buku puisi karena lebih banyak space kosong daripada tulisannya. Tapi menurut saya, kalian hanya perlu mencoba membaca lebih dalam isi buku-buku semacam ini. Hal itu pula yang saya lakukan dengan buku Perjamuan Kongguan ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengulas buku Perjamuan Kongguan. Buku ini merupakan kumpulan puisi karya Djoko Pinurbo atau yang akrab disapa Jokpin. Diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2020, buku ini terdiri dari 130 halaman. Puisinya sendiri dibuat tahun 2018 hingga 2019. Kita tahu kalau Djoko Pinurbo merupakan penulis yang namanya sudah sangat masyhur di dunia sastra. Belasan buku puisi telah ia terbitkan. Di antaranya Surat Kopi, Selamat Menunaikan Ibadah Puisi, Malam Ini Aku Akan Tidur di Matamu, dan sebagainya. Sederet penghargaan juga telah diraihnya, mulai dari Hadiah Sastra Lontar pada tahun 2001 hingga Southeast Asian Write Award pada tahun 2014. Karya-karyanya juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Jerman, Mandarin, dan lain-lain. Sebelum membahas isi buku, menurut kalian saat membaca judul dan melihat sampul buku ini, apa yang ada di benak kalian? Apa ya yang kira-kira Jokpin ingin sampaikan lewat buku ini? Pertanyaan inilah yang sempat ada di benak saya. Ide nostalgia dalam judul dan sampul buku inilah yang berhasil memanggil saya untuk akhirnya memutuskan membeli dan membaca isi bukunya. Di dalam buku ini terdapat 80 puisi pendek yang dibagi dalam 4 kaleng. Kalau melafalkan kata Kongguan, maka yang terlintas di benak saya adalah sebuah produk biskuit kaleng tahun 80-an yang kerap hadir di momen lebaran. Semula yang isinya Kongguan, kemudian direfill dengan rengginang atau rempeyek. Melihat sampul buku ini saja yang dibuat mirip dengan gambar kemasan kaleng biskuit terkenal itu, sudah membangkitkan rindu saya ketika saya dan keluarga menikmati isi kaleng biskuit ini. Bahkan di rumah masih ada kaleng biskuit Kongguan yang sudah berkarat tersimpan di atas lemari. Bahasa yang digunakan Jokpin di buku ini menurut saya cenderung blak-blakan dan menyindir sesuatu secara halus. Bila di dalam kaleng Kongguan sebenarnya yang langsung kita jumpai adalah berbagai macam jenis biskuit, tapi di sini saya merasa disentil dengan puisi-puisi satire dalam kaleng pertama. Misalnya pada kaleng 1, ada puisi dengan judul Doa Orang Sibuk yang 24 jam sehari berkantor di ponselnya. Berikut puisinya. Tuhan, ponsel saya rusak dibanting gempa. Nomor kontak saya hilang semua. Satu-satunya yang tersisa ialah nomormu. Tuhan berkata, dan itulah satu-satunya nomor yang tak pernah kau sapa. Menurut saya, makna dari puisi ini adalah seolah menyindir kita sebagai manusia yang seringkali menomorsatukan pekerjaan. Seolah tidak bisa hidup tanpa ponsel atau gadget. Bahkan saat melaksanakan ibadah atau sholat mungkin masih saja memikirkan urusan duniawi. Dari puisi ini kita seolah ditegur kalau Tuhan kita sendiri sering kita lupakan. Kita mungkin hanya datang padanya saat sedih atau berduka. Namun ketika bahagia justru tak disapa. Lanjut ke kaleng 2, ada satu puisi yang menarik yakni Patah Hati.
Menurut saya di sini Jokpin mengingatkan kembali pada kita kalau hati seseorang itu mudah patah, bahkan mudah tercecer di mana-mana. Oleh karena itu, kita perlu hati-hati dengan hati. Kaleng 3 ada tokoh bernama Mina. Sebenarnya saya kurang paham Mina ini siapa, tapi yang jelas Mina di sini adalah tokoh sentral. Terbukti, Jokpin membuat puisi tentang Minah begitu banyak. Mulai dari lahirnya Minah, gadis Minah, hingga demam Minah. Yang paling seru adalah kaleng 4. Menurut saya unik karena Jokpin di sini membuat puisi tentang keluarga Kongguan. Mulai dari ayah Kongguan, anak Kongguan, sampai simbah Kongguan pun ada. Jujur, baru kali ini saya menemukan puisi seperti ini. Berikut puisinya. Banyak orang penasaran mengapa sosok ayah dalam keluarga Kongguan tak pernah tampak di meja makan. Kata anak laki-lakinya, ayahku sedang menjadi bahasa Indonesia yang terlunta di antara bahasa asing dan bahasa jalanan. Anak perempuannya menyaut, ayahku sedang menjadi nasionalisme yang bingung dan bimbang. Si ibu angkat bicara, ayahmu sedang menjadi koran cetak yang kian ditinggalkan pembaca dan iklan. Semoga ayah tetap terbit dari timur ya bu, ujar kedua anak yang pintar itu. Bodoh amat ayahmu mau terbit dari mana, balas si ibu. Yang penting bisa pulang dan makan bersama. Lagi-lagi menurut saya di sini Jokpin seolah menyentil pembacanya. Misalnya saat ini memang mungkin keberadaan koran cetak yang ditinggalkan pembacanya karena mereka beralih ke koran digital atau berita online. Secara garis besar, kaleng 1 berisi puisi tentang keseharian masyarakat, tentang kemanusiaan, kehidupan sosial, dunia kerja, perkembangan zaman, dan teknologi. Kaleng 2 masih berkaitan dengan kaleng 1, berisi kritik terhadap negara, agama, dan berhubungan dengan keadilan sosial. Kaleng 3, penulis menghadirkan sosok Minah sebagai tokoh sentral. Tokoh Minah mungkin hadir sebagai kritik terhadap tradisi membaca atau literasi. Kaleng 4, kaleng inilah yang berisi menu utama dan menjadi kunci dari buku perjamuan Kongguan. Ketika membaca puisi-puisi di buku ini membuat saya tergelitik dengan puisi yang jenaka dan terbuai dengan romansanya. Beberapa puisi juga menyentil kondisi kehidupan sosial manusia seiring dengan perkembangan zaman. Akhir cerita, tanpa sadar saya sudah mencopot satu persatu puisi dengan santai. Tak terasa saya sudah menghabisi segala cerita tentang Kongguan. Akhirnya saya berhasil menyelesaikan satu buku puisi. Intinya puisi dalam buku ini jauh lebih mudah dicerna. Bagi kalian yang ingin beli buku ini, bisa beli di Gramedia atau toko-toko buku terdekat. Belinya bisa online atau offline langsung ke store-nya. Kalau saya kemarin lewat online, kebetulan ada diskon dari harga 60.000 menjadi 50.000-an saja. Pesan terakhir yang ingin saya sampaikan yakni, saya sangat mengapresiasi buku ini. Semoga dari buku ini banyak orang-orang yang mungkin belum kenalan dengan dunia puisi bisa minimal tertarik untuk membaca puisi melalui karya Jokpin. Karena puisi-puisi karya beliau selalu asyik untuk dinikmati sambil senyum-senyum sendiri. Bagi yang suka baca buku puisi ringan, menggelitik, dan membangkitkan kenangan, buku ini cocok dibaca sambil menikmati secangkir teh atau kopi dan cemilan biskuit. Apalagi kalau dipadupadankan dengan biskuit atau wafer Kongguan. Jadi ulasan buku perjamuan Kongguan berakhir di sini. Saya Vika, sampai jumpa.